Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hetsbun Arif dari Forum News Network. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan berpasangan dengan Presiden PKS Ahmad Saihu untuk maju pada Pilkada Jakarta pada bulan November nanti. Itu rumor politik atau isu politik yang paling panas dalam 1-2 hari belakangan ini. Dan pasti pertanyaannya kalau kemudian Ahmad Saihu itu berpasangan dengan Ridwan Kamil, berarti PKS batal dong mengusung Anies Baswedan gitu ya. Berarti batal dong rencana PKS tuh memasangkan Anies Baswedan itu dengan Sohibul Iman, mantan presiden PKS. Nah, mengapa kemudian muncul rumor semacam ini? Saya kira ini ada kaitannya dengan keputusan dari Partai Golkar yang kemudian memberikan mandat untuk maju sebagai calon gubernur yang diusung partai berlambang beringin itu bukan kepada Ridwan Kamil, tetapi kepada Deddy Mulyadi. Benar sih, Deddy Mulyadi ini tadinya adalah kader Golkar ya, karena mantan Bupati Purwakarta ini sebelumnya ya sampai pemilu yang lalu itu masih menjadi kader Golkar, tapi kali ini dalam pemilu kali ini dia sudah maju, sudah ganti baju ya, maju untuk sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Nah, kalau kemudian tiket dari Golkar itu diberikan kepada Deddy Mulyadi ya, maka tidak ada pilihan lain bagi Ridwan Kamil itu kecuali dia maju di Pilkada Jakarta seperti yang diinginkan oleh Koalisi Indonesia Maju sebelumnya. Sebelumnya kan ini terjadi tarik-menarik yang alot antara Koalisi Indonesia Maju dengan Golkar dan Ridwan Kamil, dan sampai beberapa waktu yang lalu itu keputusan akhirnya dipastikan bahwa Ridwan Kamil itu batal maju di Pilkada Jakarta dan tetap memilih untuk berlaga di Jawa Barat karena lagi-lagi ini pilihan yang masuk akal. Peluangnya untuk menang itu jauh lebih besar ketimbang kalau dia memilih berlaga di Jakarta. Bahkan boleh dibilang dari 100% gitu ya, peluang Ridwan Kamil untuk menang di Jakarta itu mungkin tidak sampai 10% ini kalau kita mengacu pada survei-survei elektabilitasnya. Nah, pertanyaannya, mengapa kemudian sekarang ini Ridwan Kamil berani maju ke Jakarta dan kemudian pasangannya dengan Ahmad Saihu dari PKS? Ini saya kira jawabannya jelas. Ini dikaitkan dengan isu bahwa Koalisi Indonesia Maju itu di Jakarta ini akan mengusung kandidatnya. Ini mereka tetap solid, bahkan katanya bertambah dengan Kim Plus gitu sebutannya, ya ini Koalisi Indonesia Maju Plus. Plusnya itu siapa? Gitu yang sudah disebut-sebut namanya itu adalah PKB. Kenapa? Karena PKB sendiri sudah menyatakan seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Umum PKB Zazilul Fawait bahwa mereka mempertimbangkan untuk bergabung dengan pemerintahannya Prabowo Gibran. Artinya mereka bergabung sebagai partai pendukung pemerintah dalam hal ini Koalisi Indonesia Maju, dan sebagai konsekuensinya ya dia harus melepas Anies Baswedan, mengurungkan niatnya untuk mengusung Anies Baswedan. Nah, terus bagaimana dengan PKS? Ini erat kaitannya dengan pernyataan dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan bahwa ini di Jakarta dan Jawa Barat dan Jawa Tengah itu Koalisi Indonesia Maju itu solid dan bahkan menjadi Koalisi Indonesia Maju Plus gitu ya. Dan siapa yang akan diusung itu nanti jadi kejutan. Dari kalkulasi-kalkulasi yang ada, kalau mau membatalkan Anies Baswedan itu sebagai prasyarat Ridwan Kamil berani maju di Jakarta, ya berarti PKS termasuk yang harus ditarik ke Koalisi Indonesia Maju. Tidak cukup kalau hanya menarik PKB bahkan plus Nasdem. Karena PKS ini kalau dia masih di luar, dia punya 18 kursi dan itu ditambah lagi dengan PDIP. PDIP yang punya 15 kursi. Jadi mereka masih bisa mengajukan calon sendiri. Walaupun kalkulasinya masih sulit membayangkan PKS dan PDIP itu bergabung dalam sebuah koalisi begitu. Tapi pilihannya kan nggak ada lain. Kalau mereka berdua ini, PDIP dan PKS itu berada di kubu oposisi dan tetap ingin maju mengusung calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, ya mereka harus berkoalisi. Jadi tinggal baku atur di situ. Karena itulah syaratnya agar betul-betul Anies itu
tertutup pintu untuk maju ke Pilkada Jakarta itu ya PKS itu harus ditarik ke Koalisi Indonesia Maju bersama dengan Nasdem dan juga PKB. Jadi satu paket koalisi perubahan yang tadinya mengusung Anies Baswedan itu bedol desa mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, pasti banyak yang kemudian menyatakan nggak mungkin lah PKS itu mengkhianati Anies Baswedan. Ini persoalannya bukan soal mengkhianati atau tidak, tetapi pada satu situasi bahwa PKS kan memang sejak awal sudah mencalonkan Anies Baswedan yang tapi syaratnya itu harus berpasangan dengan Sohibul Iman. Nah, itu putusan dari PKS itu yang membuat sulit kemudian PKS untuk mencari partner koalisi. Bahkan PKB yang sejak awal itu bersama dengan PKS di Partai Koalisi Perubahan dan pada waktu sebelumnya menyatakan bahwa mereka bisa menerima Sohibul Iman menjadi calon wakilnya Anies Baswedan dengan syarat Anies Baswedan tidak dijadikan kader PKS. Tapi belakangan kan PKB kemudian berubah sikap seperti dikatakan oleh Muhammad Iskandar bahwa mereka belum ada terpikir untuk memasangkan Anies dengan Sohibul Iman begitu ya. Bahkan kemudian PKB itu kan berupaya untuk menjalin komunikasi dengan PDIP, berkoalisi dan mengusulkan agar Anies itu dipasangkan dengan kader dari PDIP. Dalam hal ini yang disebut waktu itu namanya Jenderal Andika Perkasa. Tapi sekarang ini kan semuanya sudah berubah gitu ya. Tanda-tandanya sangat kuat bahwa PKB ingin bergabung di kabinet Prabowo dan sebenarnya pintu itu sudah dibuka lebar juga oleh Prabowo kan tidak lama setelah KPU menetapkan pasangan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Prabowo kan kemudian mengunjungi markas DPP PKB. Jadi ini diperlakukan dengan sangat hormat lah PKB oleh Pak Prabowo. Ya, mungkin ini mengingat hubungan masa lalu mereka yang cukup dekat karena kan sebelum terbentuk Koalisi Indonesia Maju itu sebenarnya malah sudah terbentuk koalisi antara PKB dan Gerindra waktu itu ya. Waktu itu koalisinya apa ya? Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kalau tidak salah saya ingat seperti itu namanya. Tapi kemudian kan bubar berantakan karena Pak Jokowi punya rencana sendiri bahwa dia memasangkan putranya Gibran dengan Prabowo sementara PKB tetap syaratnya kalau bergabung dengan Pak Prabowo Caimin yang menjadi calon wakil presidennya dan ketika kemudian dia lompat ke koalisi perubahan kan kemudian Caimin mendapat karpet merah dan langsung dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan menggeser Agus Harimurti Yudhoyono putra Pak SBY yang menjadi ketua umum Partai Demokrat. Itu cerita masa lalu. Nah, peta yang terbaru ini kan kalau tadinya yang terkesan kuat bahwa kemungkinan besar yang akan bertahan di luar kabinet itu adalah PDIP dan PKS gitu ya. Tapi petanya sekarang juga sudah berubah. Dukungan PKS terhadap Bobi Nasution di Sumatera Utara itu, di mana PKS kemudian bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, ya pada waktu itu plusnya itu adalah Nasdem dan PKB, itu kan jadi satu indikator bahwa ya PKS itu tidak terlalu mengharamkan komunikasi-komunikasi politik bahkan kerjasama dengan politik dengan keluarga Jokowi dengan dinasti Jokowi dalam hal ini Bobi. Artinya kemudian apa salahnya kalau kemudian di Jakarta PKS itu juga melanjutkan koalisinya dengan keluarga Jokowi itu melalui bergabung dengan kabinetnya Prabowo Gibran. Ada Gibran di situ dan kompensasinya lebih jelas karena PKS tidak akan ada berada di luar pemerintahan mendapat posisi di kabinet. Karena itu kalau sekarang muncul rumor isu politik bahwa Ridwan Kamil itu akan dipasangkan dengan Ahmad Saiku itu cukup masuk akal karena hanya dengan cara begitu itu Ridwan Kamil pede untuk maju pada Pilkada Jakarta. Kenapa? Dengan berhasil ditarik PKS keluar dari koalisinya pendukung Anies Baswedan, ya itu selesai itu barang. Anies dipastikan tidak akan bisa maju kalau tinggal PDIP sendiri. PDIP tidak punya pilihan lain karena PDIP kan jumlah kursinya saat ini hanya 15% di DPRD Jakarta. Kalau misalnya katakanlah ditambah dengan Perindo dan P3 yang masing-masing punya satu kursi dan sampai sekarang juga belum menyatakan bergabung kemana, ya masih belum cukup juga, baru 17 kursi, kurang 5 kursi dari syarat yang
tentukan untuk mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, bagaimana sesungguhnya sikap dari PKS? Apakah betul PKS itu akan meninggalkan Anies dan kemudian Saihu dipasangkan dengan Ridwan Kamil sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur? Dan kalau itu terjadi kan berarti PKS untung banyak dong ya, karena sama Anies belum jelas apakah dia akan mendapat posisi wakil gubernur atau tidak. Sementara kalau dipasangkan dengan Ridwan Kamil, kemudian Ahmad Saihu yang menjadi wakil gubernurnya, plus nanti ada 1 atau 2 kursi kabinet di pemerintah Prabowo Gibran, ya ini untung besar gitu loh PKS secara kalkulasi politiknya. Tetapi persoalannya kan ini dampak jangka panjangnya terhadap PKS yang saya kira mesti dikalkulasikan lebih lanjut lagi ya. Kalau kita menyimak pernyataan dari juru bicara PKS Ahmad Mabruri, dia memang menyatakan bahwa selamat datang Wilujeng Sumping, Kang Ridwan Kamil di Jakarta. Tetapi ketika ditanya apakah sudah ada keputusan bahwa PKS itu akan mengusung Ridwan Kamil bersama dengan Ahmad Saihu, menurut Mabruri sampai sekarang ini keputusan dari PKS tetap ya mengikhtiarkan agar pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman itu bisa maju pada Pilkada Jakarta. Tapi pertanyaannya kemudian ketika ditanya lebih jauh, dengan partai apa dia PKS itu akan berkoalisi, ya ini yang saya kira agak sulit dijawab. Satu-satunya yang mungkin sekarang ini mungkin yang tersisa kalau PKB hengkang dan sangat mungkin pasangan Anies bersama Sohibul Iman itu diterima, ya Nasdem gitu ya. Nasdem kan sebelumnya ketika mengumumkan pencalonan atau rekomendasi kepada Anies Baswedan itu menyatakan bahwa mereka mendukung Anies Baswedan tanpa syarat, dan soal siapa yang dipilih menjadi calon wakil gubernurnya diserahkan sepenuhnya pada Anies Baswedan. Bahkan ada tambahan lagi bahwa Anies Baswedan dilarang untuk memilih kader Nasdem sebagai calon wakil gubernurnya. Tetapi kan Nasdem malahan ini sudah lebih awal menyatakan mendukung Prabowo Gibran dalam pemerintah Prabowo Gibran. Surya Paloh sudah datang sendiri ke kediaman dari Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara setelah sebelumnya Prabowo Subianto mengunjungi Surya Paloh di kantor Nasdem, jadi Nasdem Tower di kawasan Gondang Dia. Tidak lama setelah Surya Paloh itu mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Gibran. Padahal pada waktu itu kan masih proses sengketa di Mahkamah Konstitusi masih akan berlanjut, dan KPU belum menetapkan pasangan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Itu sikap Surya Paloh itu makanya kemudian langsung direspon oleh Prabowo dengan mengunjungi Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem. Tapi tadinya saya menduga ya sikap dari Nasdem itu sama seperti halnya ketika dia masih berada di koalisinya Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi tidak menginginkan Anies Baswedan, tapi kan tetap saja Nasdem itu menjadi partai yang mendukung Anies, bahkan menjadi partai yang pertama kali mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Tanpa ada langkah berani dari Surya Paloh pada waktu itu, ya tidak mungkin Anies itu maju menjadi calon presiden pada Pilpres kemarin ya. Karena kan kita tahu bagaimana cara Jokowi menghalangi Anies Baswedan itu dengan berbagai macam cara. Tapi begitu Surya Paloh bertindak mendukung Anies Baswedan dengan segala konsekuensinya, termasuk bisnis-bisnisnya itu dipersulit oleh Jokowi, ternyata kan Nasdem juga nekat juga. Nah, tapi apakah kali ini Nasdem juga kalau kemudian Pak Prabowo atau koalisi Indonesia Maju mensyaratkan kalau dia ingin bergabung, kalau Nasdem ingin bergabung di kabinetnya Prabowo Gibran itu dia harus juga melepas Anies dan kemudian Nasdem melawannya, saya kira kok dari sisi kalkulasi politik nggak ada untungnya kali ini buat Nasdem untuk bersikap semacam itu. Kalau kemarin kan masih ada peluang kalau Anies Baswedan itu menang pada Pilpres, maka Nasdem ya akan jadi partai berkuasa, partai penguasa, dan sahamnya terhadap Anies Baswedan sangat besar. Tapi kalau kali ini untuk Pilgub, apalagi dia kemudian tidak mendapat apapun karena tidak ada kadernya yang ikut dalam pilkada ini, karena Anies meski punya kedekatan dengan Nasdem bukan kader, dan kemudian Anies juga dilarang untuk menggandeng kader Nasdem untuk menjadi wakilnya. Nah, sementara
kalau di kabinet Prabowo ya mereka jelas dapat konsesi sebagai menteri. Saya perkirakan partai seperti Nasdem ini setidaknya itu mereka akan dapat 2 kursi menteri begitu ya. Jadi kalau kemudian sekarang ini muncul rumor politik bahwa Ridwan Kamil akan maju ke Jakarta dan kemudian pasangannya dengan Ahmad Saiku, ya ini sangat masuk akal. Satu, yang jelas bahwa Ridwan Kamil itu baru akan berani maju di Pilkada Jakarta kalau ada kepastian bahwa Anies tidak dapat tiket. Jadi artinya dia tidak bersaing dengan Anies. Dan syaratnya untuk Anies supaya tidak bisa dapat tiket untuk maju pada Pilgub itu ya PKS yang ditarik ke kubu Koalisi Indonesia Maju. Artinya PKS itu membatalkan dukungan terhadap Anies Baswedan. Nah, benarkah semacam itu? Sejauh ini kalau tadi PKS sudah jelas menyatakan itu walaupun itu baru pernyataan dari juru bicara. Karena ini bisa diralat, bisa diubah dan sebagainya. Kemudian Golkar seperti dikatakan oleh sekjennya sendiri, Frederick Ludwig ini juga dia menyatakan belum ada pembicaraan soal itu, belum ada keputusan soal Ridwan Kamil ke Jakarta, maju di Pilkada Jakarta dan dipasangkan dengan Ahmad Saihu, Presiden PKS. Nah, kalau dari Ahok, dia katanya, kalau dia juga mendengar rumor-rumor semacam itu, kata dia, tapi kalau itu terjadi, berarti PKS itu ya mem-PHP Anies atau Anies di PHP oleh PKS gitu tepatnya ya. Dan kalau itu terjadi, nah, ini saya kira kalkulasi jangka panjang yang harus dihitung oleh baik Anies maupun baik oleh PKS ya. Karena dengan batalnya Anies maju di Pilkada Jakarta, maka peluangnya untuk kembali berlaga pada Pilpres 2024 itu menjadi semakin mengecil. Dia hilang dari peredaran politik. Sementara bagi PKS, ini mereka juga akan dicap sebagai partai pengkhianat. Ini berat kalau buat PKS karena sebenarnya dukungan terhadap PKS ini bisa sampai seperti sekarang ini karena militansi bukan hanya para kadernya tapi dari para pendukung-pendukungnya yang selama ini afiliasi politiknya kepada Anies Baswedan. Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.